Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Apa kalian sudah menonton Shield Hero episode pertama di season kedua? Kalau kalian pembaca light novel seperti Wong Anime atau pembaca manga, kalian mungkin menemukan banyak sekali pertanyaan mengenai episode perdana dari Shield Hero ini, terutama karena banyak dari kontennya yang dilewat. Mau tahu konten apa aja yang dilewat di episode ini? Mari kita bahas. Oh, ngomong-ngomong, prediksi Wong Anime tentang apa yang akan terjadi di season 2 Shield Hero salah semua. Jadi, ayo kita bahas juga ini. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Sekitar beberapa minggu sebelumnya, sebelum episode perdana Shield Hero Season 2 tayang Rabu kemarin, Wong Anime kurang lebih membuat video mengenai prediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di season 2. Dan seperti yang sudah kalian lihat di episode perdana Shield Hero Season 2, ternyata prediksi Wong Anime salah semua. Sudah bukan rahasia kalau adaptasi light novel seringkali akan berbeda dengan animenya. Hal ini sama saja di anime lain, mau itu Tensura, Mushoku Tensei, Overlord, atau bahkan Re:Zero. Namun pada Shield Hero, perbedaan antara light novel dan manga dengan animenya sangatlah jauh. Pada dasarnya, season 2 ini men-skip sekitar 3/4 volume dari volume 6 sendiri. Padahal pada arc yang di-skip ini kita bisa menemukan lebih jauh mengenai apa yang terjadi pada Risia dan betapa sampahnya para hero lain selain Naofumi. Namun ada kemungkinan kalau peristiwa ini akan menjadi flashback untuk Risia, mengingat di trailer kita bisa melihat peristiwa ketika Bouhiro Itsuki menolong Risia yang saat itu sudah tidak punya harapan lagi untuk diselamatkan. Inilah yang membuat Risia memiliki perasaan seperti itu kepada Itsuki, terlepas betapa tidak adilnya peristiwa pengusiran yang terjadi kepadanya. Nah, yang Wong Anime permasalahkan di episode pertama season kedua ini bukanlah konten yang di-skip karena hal ini masih bisa diperbaiki. Yang Wong Anime permasalahkan di sini adalah eksekusi karena memang sudah niscaya pada adaptasi novel pasti banyak konten yang tidak dimasukkan di anime utamanya karena durasi. Di anime Mushoku Tensei misalnya, konten yang di-skip dari light novel banyak sekali. Namun karena eksekusinya yang luar biasa, bisa dilihat dari detail yang ada di anime ini, hampir tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya, bahkan pembaca light novel sekalipun. Sedangkan adaptasi Shield Hero agak lumayan problematik. Di season pertama saja banyak hal yang di-skip, seperti misalnya di peristiwa pengadilan sampah dan jalang, mengingat betapa brutalnya scene tersebut. Seperti misalnya scene di mana Ratu Mirelia menampari suaminya beberapa kali saat mereka disidang dan membawa banyak sekali gambar beach dan sampah hanya untuk dijadikan sasaran main dart saat dia stres atau untuk dibakar. Sehingga kalau orang awam melihat kelakuan Ratu Mirelia ini, mereka mungkin akan menganggap dia sebagai orang yang stres dan gila. Mengenai skip konten season 1 ini, Wong Anime akan buat videonya nanti. Nah, untuk eksekusi episode pertama season 2 ini ada banyak ganjalan yang Wong Anime rasakan ketika menonton episode tersebut. Sebenarnya peristiwa yang membuat perubahan banyak di Shield Hero ini terjadi di ujung season pertama ketika mereka memperkenalkan Risia sebagai anggota kelompok Naofumi secara terburu-buru, dan peristiwa ketika Naofumi dihadiahkan oleh Ratu Mirelia desa Lurolona, desa demi-human yang merupakan tempat tinggal Raphtalia dulu. Di light novel, penghadiahan desa Lurolona ini baru dilakukan setelah Naofumi pulang dari dunianya Glass dan dia harus menghadapi para pahlawan kardinal yang memiliki curse series. Nah, yang Wong Anime permasalahkan di sini sekali lagi adalah eksekusi. Wong Anime tidak mempermasalahkan mengenai pemberian wilayah desa Lurolona kepada Naofumi yang terjadi 5 volume terlalu awal. Yang Wong Anime permasalahkan adalah mengapa mini arc sebelum arc Spirit Tortoise atau kura-kura roh, yaitu arc latihan para pahlawan, dilewatkan. Padahal arc ini walaupun kelihatannya tidak terlalu signifikan, tidak hanya memperkenalkan mengenai pendalaman karakter Risia secara lebih gamblang dan jelas, sehingga kita mengerti karakternya dan memiliki kesan yang lebih mendalam atas dirinya, namun juga betapa sampahnya hero-hero lainnya. Kalau di season 1 kita berfokus kepada betapa sampahnya karakter Motoyasu sang spear hero, di mini arc latihan para pahlawan ini kita diperlihatkan betapa sampahnya Ren dan Itsuki.
Hal lain yang menurut Wong Anime agak mengecewakan juga adalah introduksi alias pengenalan yang terlalu dangkal terhadap tokoh-tokoh lainnya. Seperti misalnya Eclair Seat yang di episode perdana ini tiba-tiba muncul di desa Lurolona dan tahu-tahu sudah melatih para prajurit di desa tersebut. Padahal keberadaan Eclair ini penting di masa depan karena perubahan salah satu dari 4 hero yaitu Ren Sang Sword Hero terjadi karena dia. Makanya tidak adanya perkenalan mereka ini membuat seolah season 2 Shield Hero kelihatan tergesa-gesa digarap. Padahal kita tahu kalau Shield Hero ini sudah banyak ditunda-tunda. Wong Anime menduga kekurangan-kekurangan yang terjadi di episode ini terjadi dikarenakan pada awal season 1 terdapat orang-orang yang mengaku dari kelompok pembela perempuan alias feminasi mengkritik keras Shield Hero episode pertama yang mengambil tema pelecehan seksual sebagai arc pertama mereka. Padahal mah ya gak usah terlalu dipikirin lah, sampai season 2 berubah drastis ada-ada aja. Nah, mengenai mini arc yang dilewat yang adalah merupakan arc latihan para hero dan para partinya, mungkin Wong Anime akan bahas di video lain karena banyak detail yang mesti Wong Anime jabarkan dan Wong Anime rasa akan terlalu panjang kalau dibeberkan di video ini. Peristiwa lainnya yang menurut Wong Anime agak mengecewakan juga adalah mengenai Kill dan tanda budak yang dimiliki oleh Risia. Di anime diperlihatkan seolah kalau Kill ini bukan karakter penting, padahal dia adalah karakter lainnya selain Risia yang seharusnya menjadi anggota party Naofumi. Nah, sekali lagi kebrutalan karakter-karakter yang ada di anime Shield Hero lagi-lagi di nerf. Di episode ini justru Raphtalia yang menyarankan kepada Risia untuk diberikan tanda budak supaya dia mengalami perkembangan yang cepat. Dan Naofumi justru mengatakan kalau dia tidak ingin memaksa Risia. Padahal di light novel dan manga, Naofumi lah yang menyuruh Kill dan Risia untuk diberikan tanda budak. Nah, pemberian tanda budak ini penting bukan hanya untuk menyuruh mereka level up dengan cepat. Hal ini juga menyangkut kepribadian Naofumi. Akibat penjebakan yang terjadi pada Naofumi sebelumnya di season 1, Naofumi memiliki trust issue alias masalah kepercayaan yang mendalam. Karenanya Naofumi hampir kurang memiliki kepercayaan kepada orang lain selain Raphtalia dan Philo kalau orang tersebut tidak memiliki tanda budak pada dirinya. Nah, masalah trust issue ini penting karena nantinya karakter development Naofumi akan berada di seputar hal ini. Sehingga Wong Anime agak heran dengan banyaknya nerf karakter-karakter di Shield Hero ini. Padahal kualitas buruk karakter-karakter di Shield Hero adalah nilai unggul yang membedakan anime Shield Hero dengan anime lainnya. Dan sifat buruk inilah yang membuat perkembangan karakter dari tokoh-tokoh yang ada di anime ini menjadi jauh lebih berarti. Selain kekurangan dan kekecewaan atas episode ini, tentu saja ada juga hal yang menarik. Menurut Wong Anime, yang menarik pada episode ini adalah justru bukan di cerita, namun apa yang muncul pada visual opening. Di visual opening yang diperlihatkan di akhir episode, kita bisa melihat beberapa karakter baru yang, peringatan spoiler, karakter-karakter ini adalah karakter yang akan muncul pasca kekalahan Reiki alias kura-kura roh dan perpindahan Naofumi ke dunia lain. Salah satu yang diperkenalkan di dalam visual opening tersebut adalah Kizuna, sang hunting hero yang merupakan pahlawan kardinal dari dunianya Glass, juga F. Nobal yang merupakan bot hero alias pahlawan vasal jenis kapal dari dunia yang sama dengan Glass. Tidak hanya itu, terdapat juga tokoh-tokoh lainnya seperti misalnya Yomogi Emerald yang merupakan teman masa kecil dari bot hero Kyo Ethnina dan Sugumi yang merupakan anggota harem dari sampah nomor 2. Ya, kalau kalian pikir sampah cuma ada satu di dunianya Raphtalia doang, kalian akan menemukan si nomor 2 di dunianya Glass. Nah, dengan kemunculan para karakter-karakter yang akan muncul di dunia Glass ini, Wong Anime menduga kalau arc kura-kura roh akan dipercepat juga. Kemungkinan komite produksi dari anime ini mengetahui mengenai betapa membosankan dan betapa draggingnya arc Reiki ini. Dan jujur aja, menurut Wong Anime pun arc ini adalah arc yang paling buruk di Shield Hero dikarenakan betapa lemahnya penulisan di arc ini kalau kalian telah membaca light novelnya, yang pada dasarnya hanya mengulang-ulang event yang terjadi. Di manga sendiri, eksekusi di mana mereka hanya menceritakan hal seperlunya saja justru jauh lebih baik daripada apa yang terjadi di light novel. Dan kalau misalkan di anime arc ini justru malah dipersingkat, menurut Wong Anime ini adalah hal yang baik selama penyingkatan tersebut tidak membuat konteks yang seharusnya ada mengenai arc ini menghilang. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai episode perdana dari season 2 Shield Hero. Jujur aja, ini masih episode 1, jadi Wong Anime masih berharap banyak pada adaptasi dari Shield Hero ini.
Wang Anime berharap mudah-mudahan tidak terlalu banyak nerf, karakter, dan storyline sehingga esensi dari cerita Shield Hero tidak terlalu keluar dari konteks yang seharusnya terjadi dan bisa dieksekusi dengan baik. Lebih bagus lagi kalau eksekusinya terjadi secara sempurna sehingga kita bisa mengapresiasi salah satu isekai non-mainstream terbaik satu ini.